Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa belajar dari rumah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tema ke-8, subtema 3, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri benda 3 dimensi, siswa mampu mengelompokkan berbagai benda 3 dimensi berdasarkan jenisnya. Kemudian melalui kegiatan mencari tahu mengenai cerita fiksi, siswa dapat menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, di sini sudah ada gambarnya gerabah. Tadi di awal Ustazah sudah katakan bahwa gerabah adalah salah satu jenis karya 3 dimensi. Kemudian contoh karya 3 dimensi lainnya, nah di sini ada patung, kemudian ada lemari, ya, dan lain sebagainya. Nah, karya seni rupa 2 dimensi memiliki ciri-ciri ukuran panjang dan lebar. Nah, dia hanya memiliki 2, yaitu panjang dan lebar. Sedangkan seni rupa 3 dimensi, ciri-cirinya dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun dan memiliki volume atau ruang. Nah, seperti ini gambarnya ya. Kemudian contoh benda 2 dimensi yaitu anyaman, kemudian lukisan atau foto. Contoh benda 3 dimensi yaitu ada meja, kursi, lemari. Berdasarkan jenisnya, benda 3 dimensi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu benda kubistis, benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus atau balok. Nah, contohnya seperti gambar lemari. Kemudian untuk benda silindris itu bentuknya menyerupai silinder atau tabung seperti gelas atau teko. Kemudian benda bebas yaitu bentuknya yang tidak beraturan, ya seperti buah-buahan ya yang tidak beraturan bentuknya. Nah, kemudian di situ di bukunya ada ayo berdiskusi mencari tahu tentang kisah cerita fiksi yang berjudul Aladin dan Lampu Ajaib. Nah, kalian masih ingat cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi itu adalah hayalan atau fantasi. Kemudian unsur-unsur cerita fiksi ada tema, tokoh, sifat atau watak, kemudian alur. Alur itu sama seperti jalan ceritanya ya, atau kronologi ceritanya. Kemudian latar, ya latar itu di mana tempat kejadian cerita tersebut. Kemudian amanat, ya seperti pesan moral yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita tersebut. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karet. Berhati-hatilah saat bermain ketapel, jangan diarahkan kepada teman. Nah, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel yaitu gaya anak saat menarik ketapel dan melepaskannya memengaruhi batu yang semula diam menjadi diam setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Afwan, bukan yang semula diam ya, tetapi yang semula diam kemudian dia bergerak. Kemudian paman yang sedang menimba dengan ember. Nah, perhatikan gambar berikut. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba
yaitu gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang di sini ada seorang yang sedang membuat gerabah atau perajin gerabah. Nah, gerabah ini dibuat dari tanah liat. Jadi tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Nah, bisa kalian lihat prosesnya seperti ini ya. Yang pertama itu dia berasal dari tanah, kemudian dibuat atau dibentuk sehingga menjadi sebuah gerabah. Jadi hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah yaitu gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Ustazah harap semoga kalian paham. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan tanyakan ke orang tuanya atau boleh juga langsung ke Ustazah. Demikian pembelajaran hari ini. Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.